Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilayna afdhala rusulih wa syara'a lana a'zama syara'i dini wa anzala ilayna afdhala kutubih wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bolo Arek TV dimanapun Anda berada, jumpa kembali di program kesayangan kita, Titian. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk flashback ke belakang, untuk mencermati momentum sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa menciptakan ayah kita, ayah seluruh manusia, baginda Nabiullah Adam alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah memaklumatkan di hadapan para malaikatnya, ini sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Sesungguhnya aku hendak menciptakan khalifah di bumi. Coba Bolo bayangkan, yang diciptakan belum eksis, tapi statusnya sudah dimaklumatkan oleh Allah di hadapan para penghuni langit. Dan statusnya bukan status yang abal-abal, yang level statusnya status yang luar biasa, khalifah, pengganti. Mengganti di sini yang dimaksud adalah Nabi Adam menggantikan peran. Dalam beberapa kitab tafsir disebutkan sebelum baginda Nabiullah Adam menghuni bumi, Allah terlebih dahulu sudah menciptakan beberapa makhluk. Maka Nabi Adam diberi status mengganti di sini adalah mengganti peran makhluk sebelumnya untuk memakmurkan bumi, untuk merawat bumi, untuk memelihara bumi. Dan Allah memberi mandat kepada Nabiullah Adam alaihissalam untuk memakmurkan bumi. Khalifah. Saking luar biasanya status ini, malaikat pun memberikan respon. Seketika setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumatkan, kata malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Gusti, ya Allah, apakah panjenengan hendak menciptakan sosok yang toh nantinya itu akan merusak bumi, akan menumpahkan darah dan seterusnya? Nah, kenapa kok malaikat itu bisa punya asumsi seperti ini? Karena berdasar lapangan sebelum Nabi Adam, sesuai yang dimaklumatkan oleh beberapa para mufassir, sebelum Nabi Adam bumi itu sudah dihuni oleh sosok makhluk. Hanya saja makhluk-makhluk ini tak kunjung sanggup mengemban amanah dari Allah untuk memakmurkan bumi. Makhluk-makhluk sebelum Nabi Adam yang terlebih dahulu menghuni bumi ini penggaweannya ya seperti yang asumsi para malaikat tadi. Gak wurung ngerusak, gak wurung menumpahkan darah. Makanya para malaikat wajar berasumsi, apakah panjenengan ya Allah hendak menciptakan sosok yang nanti
akan merusak, akan membuat menumpahkan darah dan seterusnya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah kemudian Allah merespon komentar para malaikat-malaikatnya? Ataukah Allah merevisi rencananya untuk menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah? Jangan kemana-mana Bolo, kita akan lanjutkan setelah ini. Oke Bolo, jumpa kembali. Kita lanjutkan tadi kisahnya. Jadi ketika Allah itu memaklumatkan kepada para malaikatnya, aku hendak menciptakan seorang khalifah di bumi. Kemudian malaikat berkomentar, qalu ataj'alu fiha. Ya Allah, apakah panjenengan hendak menciptakan sosok yang nanti itu akan menumpahkan darah, yang nanti akan merusak? Ketika membaca ayat ini saya tergelitik dengan sikap malaikat yang seolah-olah lancang dalam tanda kutip. Coba kita perhatikan kembali Bolo. Allah memberikan maklumat, kemudian diinterupsi dalam tanda kutip oleh malaikat. Allah memberikan maklumat, kemudian malaikat seolah-olah itu menginterupsi. Dan ini membuat saya penasaran, kok malaikat kok menginterupsi? Dan di ayat itu secara lugas menggunakan jamak yang mana itu malaikat siapapun. Artinya saya menduga, masa sih malaikat Jibril itu ikut interupsi? Kok kayaknya nggak pantas. Selevel malaikat Jibril sama 10 malaikat papan atas itu kayaknya kok nggak pantas ikut-ikutan interupsi. Dan di beberapa kitab tafsir itu tidak ada detail yang dimaksud malaikat di sini itu ya semua malaikat pokoknya, semua penghuni langit. Ada satu keterangan dalam kitab tafsir Fakhrur Razi, yang dimaksud malaikat di ayat ini adalah ta'ifatum minal malaika. Jadi gampangannya begini Bolo, malaikat pun itu ada levelnya. Malaikat papan atas atau malaikat awam. Kalau manusia ada manusia awam, ada manusia spesial khusus. Menurut Imam Fakhrur Razi, malaikat pun itu diduga juga ada level atas malaikat Jibril dan seterusnya. 10 malaikat itu ada malaikat yang selain 10 itu. Nah, menurut beliau yang menginterupsi maklumat Allah itu malaikat-malaikat yang bukan malaikat Jibril dan kawan-kawan, tetapi malaikat-malaikat yang lain. Allah kemudian merespon ketika diinterupsi, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku paling tahu sesuatu yang tidak engkau tahu. Ini menarik Bolo, menarik. Ayat ini itu ketika Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sama malaikat tadi, sudahlah, aku itu lebih tahu. Aku itu paling tahu. Coba kita tarik ayat sebelumnya tadi. Yang Maha Kuasa Allah itu memaklumatkan. Artinya sengaja menginformasikan rencana ini. Kemudian direspon, diberi feedback sama malaikat. Kemudian Allah menunjukkan kedikdayaannya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sudahlah, aku itu lebih tahu dari apa yang kalian tidak tahu. Singkat kisah, terciptalah
ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam. Yang menarik di sini adalah untuk membuat lega beberapa malaikat yang interupsi ketika Allah memaklumatkan penciptaan Nabi Adam ini. Akhirnya Allah membuat kompetisi. Sederhananya seperti itu. Membuat kompetisi antara Nabi Adam untuk di head to head-kan dengan malaikat-malaikat yang tadi seolah-olah tidak terima dengan rencana Allah akan menciptakan Nabi Adam. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian Allah itu menampilkan, memamerkan Nabi Adam yang sudah tercipta itu di hadapan para malaikat. Dikompetisikan. Para malaikat, ini loh sosok makhluk baru yang sebelum tercipta engkau sempat menduga bahwa dia itu toh nantinya akan merusak, toh nantinya itu akan menumpahkan darah. Sekarang sudah ada nih. Terbukti nggak asumsi kalian? Sebelum kalian meragukan ciptaanku ini, coba deh tanding dulu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Tsumma aradahum menampilkan. Betul ternyata. Di beberapa kitab tafsir itu Allah memberikan testing. Jadi kompetisi pesertanya Nabi Adam sama malaikat siapapun yang tadi keberatan dengan rencana penciptaan Nabi Adam, jurinya langsung Allah. Testingnya adalah ilmu pengetahuan tentang semesta raya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi sebelum kompetisi itu terlebih dahulu itu Allah sudah membriefing dalam tanda kutip Nabi Adam tentang al-asma, tentang nama-nama di alam semesta. Nama di sini bukan hanya sekedar nama, boloh. Artinya yo nama, juga fungsi dan seterusnya. Makanya kita tahu lombok itu digawe sambel. Kita tahu kalau misalkan lombok itu digawe sambel, marono bawang merah, bawang putih itu dipakai rempah-rempah penyedap masakan. Ini semuanya adalah al-asma. Nama-nama yang dulu pernah Allah maklumatkan, Allah briefingkan kepada ayah kita Nabi Adam. Oh, testing dimulai. Malaikat ini apa? La ilma lana illa ma'allamtana. Saya tidak tahu ya Allah. Adam, ini namanya apa? Langsung ayah kita tahu, ini namanya itu ya Allah. Wah, luar biasa. Ayah kita singkat cerita memenangkan kompetisi melawan malaikat-malaikat. Lalu kelanjutannya bagaimana? Setelah menang ini hadiahnya apa, boloh? Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan setelah ini. Oke, bolo, kita lanjutkan kisah tadi. Jadi ketika Nabi Adam sudah memenangkan kompetisi. Lalu reward apa yang diperoleh Nabi Adam atau hadiah apa yang diperoleh Nabi Adam? Allah memberikan hadiah berupa penghormatan. Sampai di ayat berikutnya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan tatkala kami saat itu kami memaklumatkan atau mentitahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Ini adalah reward dari kompetisi ketika Nabi Adam berhasil membuktikan bahwa beliau layak berstatus khalifah,
Beliau layak berstatus pemimpin. Beliau layak mengemban amanah, memakmurkan bumi. Allah memberikan penghormatan seluruh malaikat yang tadi interupsi dalam tanda kutip itu diperintahkan sama Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pertanyaannya adalah, loh, sujud yang seperti apa? Kita pasti berimajinasi. Sujud itu ya, kalau kita muslim, maka kita akan berimajinasi sujud sama seperti saat kita sholat. Para mufassir memaknai sujud ini berbeda-beda, Bolo. Ada yang memaknai sujud di sini adalah sujud litahiyah, untuk penghormatan. Sujud untuk penghormatan. Artinya tidak sama dengan sujud saat kita sholat. Karena sujud saat sholat itu hanya spesial untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rewardnya adalah Nabi Adam diberikan penghormatan dan para malaikat diminta untuk memberikan sujud penghormatan. Manusia, Nabi Adam alaihissalam, masterpiece, mahakarya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam, ayah kita, maka kita pun, Bolo, saya dan Anda semuanya juga mahakarya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bolo harus menyadari itu. Bolo harus menyadari itu. Karena apa? Karena malaikat saja. Tentu kita tahu, malaikat itu adalah makhluk yang tercipta tak pernah salah. Tak pernah salah. Mereka pun yang tercipta tak pernah salah itu sama Allah pernah disuruh, dititahkan untuk bersujud kepada ayah kita. Bolo adalah mahakarya agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari itu. Kalau sudah menyadari itu, Bolo juga harus tahu di balik mahakarya ini ada visi apa, ada misi apa yang Allah amanahkan kepada kita. Tak lain dan tak bukan adalah memakmurkan bumi. Dalam lingkup yang lebih luas adalah memakmurkan semesta raya. Nah, visi misi ini itu bisa kita mulai, bisa Bolo mulai dari lingkup yang paling sederhana, yang paling kecil. Bolo terhadap diri sendiri. Bagaimana kita memperlakukan diri sendiri? Sebelum kita mengemban, meluaskan misi memakmurkan semesta, terlebih dahulu kita harus berpikir bagaimana memakmurkan diri. Setelah diri makmur, kita akan mampu memakmurkan orang-orang tercinta di sekitar kita. Setelah orang-orang tercinta di sekitar kita, kita bisa luaskan lagi, memakmurkan siapapun yang mengenal kita, siapapun yang berinteraksi dengan kita, siapapun yang pernah berhubungan dengan kita, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya, Bolo semua mampu mengemban amanah memakmurkan bumi semampunya, seluas-luasnya, dan semanfaat-manfaatnya. Ingat Bolo, dimulai dari diri dulu. Tidak mungkin kalau seseorang manusia itu belum mampu memakmurkan diri, bagaimana dia bisa meluaskan untuk memakmurkan orang lain? Bagaimana dia
berangan-angan untuk memakmurkan lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Itu diri sendiri, kemudian orang-orang tercinta di sekitar kita, orang lain yang berinteraksi dengan kita, semakin luas, semakin luas, semakin luas, Bolo akan layak dan pantas sebagai masterpiece Allah, dan bisa jadi para malaikat akan memberikan hormat kepada Bolo-Bolo atas kemanfaatan, atas usaha memakmurkan bumi. Demikian Bolo, kisah tentang Nabi Adam adalah masterpiece Tuhan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bolo semuanya untuk selalu menebar kemanfaatan kapanpun, dimanapun, kapanpun, dimanapun. Sampai jumpa kembali Bolo. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV